namanya mata batin itu tidak selalu berhubungan dengan ketika kita melihat makhluk astral, makhluk-makhluk kayak kuntilanak, pocong, dan lain-lain. Bukan Mas Igor, aku pernah bermimpi. Tiba-tiba mimpinya itu kok bisa kejadian di dalam kehidupannya. Ada orang mengatakan ini deja vu. Siapapun kalau pengen belajar membuka mata batin, mata hati, sebenarnya tidak usah rebek-rebek, tidak usah berbelit-belit pakai cara-cara yang sulit, cara-cara simpel aja sebenarnya juga bisa. Setiap orang yang lahir ke dalam dunia pasti memiliki yang namanya mata batin, tinggal bisa mengolah atau tidak. Semua, kembali lagi di channel saya Tigor Otadan Official bersama saya Tigor Otadan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Hari ini saya mau membahas tentang apa itu yang dinamakan tentang firasat. Mungkin banyak orang kebingungan sampai ambigu apa yang dimaksud dengan firasat. Setiap orang sebenarnya mempunyai yang namanya firasat. Lalu apa yang dikatakan dengan mata batin? Nah, kadang di sini orang salah paham. Kebanyakan orang DM saya, ngechat saya, dia komen ke saya, Mas Tigor, gimana nih caranya membuka mata batin? Nah, seharusnya kita harus paham apa yang dimaksud dengan mata batin. Sebenarnya batin ini sama hati kita ini sama. Orang awam pun, siapapun sebenarnya sudah aktif mata hatinya, mata batinnya. Suatu contoh, ketika kita di jalan bertemu dengan seorang tanpa kita kenal siapa dia, tanpa kita tahu namanya, tanpa kita pernah ngobrol, tapi di batin kita ini kayak orang ini kok baik ya, orang ini kok membawakan energi positif ya. Dan sebaliknya, ada juga orang yang belum pernah ketemu siapa, kenal juga enggak, tiba-tiba di jalan dia kayak, aku kok enggak suka ya dengan orang ini, aku kok merasa enggak enak ya, aku kok merasa aneh ya dengan orang ini. Nah, sebenarnya itu adalah contoh hal terkecil ketika mata hati, mata batin kita ini aktif. Jadi buat teman-teman semua, yang namanya mata batin itu tidak selalu berhubungan dengan ketika kita melihat makhluk astral, ketika kita melihat makhluk-makhluk kayak kuntilanak, pocong, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Kadang di sini orang salah paham, salah mengartikan, dan salah memahami. Aku pernah ada orang bertanya lagi kepada saya, bisa nggak seseorang ini yang memiliki mata batin yang biasa-biasa saja ini tiba-tiba aktif lebih dari sebelumnya? Jawabannya bisa. Jadi caranya gimana? Tergantung setiap orang melakukan pengaktifannya tersebut. Ada orang yang suka merenung, misal ya, kita malam hari tanpa tidur, kita merenung, kita meresapi, kita merasakan yang namanya hawa-hawa alam. Suatu contoh hal yang paling mudah, kita duduk-duduk di depan rumah di malam hari, batin hati ini kayak tenang. Oh ya, aku melihat alam ini lagi kayak menyatu dengan kita. Akhirnya di dalam pikiran positif timbullah yang namanya sebuah karya. Tiba-tiba orang bisa bikin lagu, orang bisa bikin tulisan, bikin novel, bikin cerita, apa yang menjadi inspirasi di dalam otaknya gitu. Mata batin sebenarnya yang paling mudah dipahami juga seperti itu. Terus ada orang yang gini Mas Igor, aku punya firasat kalau kita ada firasat A, B, C, D gitu ya, tiba-tiba firasat tersebut terjadi. Apakah itu juga disebutkan orang yang memiliki mata batin yang peka dan sensitif? Jawabannya iya, banyak. Jadi tanpa kita ilmu dalam arti ritual sejenisnya gitu ya, hal terkecil pun seperti itu tadi pun juga bisa mengaktifkan mata batin kita secara perlahan. Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan sampai salah mengartikan apa yang dinamakan mata batin atau mata hati. Karena batin sama hati ini
pengertiannya bagi saya, menurut saya sama saja. Menurut orang lain ya saya persilahkan, karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Terus ada lagi orang yang gini, Mas Igor, aku pernah bermimpi, tiba-tiba mimpinya itu kok bisa kejadian di dalam kehidupannya. Ada orang mengatakan ini deja vu. Nah, sebenarnya itu alam bawah sadar manusia yang kita tidak bisa merasakan secara 100% gitu. Saya pun sendiri kadang juga seperti itu. Di suatu ketika aku kok pernah merasakan kejadian ini ya. Itu sebenarnya yang terjadi adalah alam bawah sadar kita. Lalu apa yang dimasukkan dengan alam bawah sadar? Alam bawah sadar manusia ini ketika orang tidak memahami, ketika seseorang tidak sadar tentang hal itu, tiba-tiba bisa aktif. Suatu contoh gini, misal ya, saya paling takut dengan binatang buas gitu, salah satu binatang buas lah. Tapi saya tidak bisa memanjat pohon. Berhubung saya waktu itu dikejar sama binatang tersebut, tiba-tiba aku bisa lari kenceng dan bisa naik ke atas pohon. Nah, itu salah satu contoh paling mudah ketika alam bawah sadar manusia ini terkendalikan. Sampai aku bisa manjat pohon yang sebelumnya saya tidak bisa memanjat pohon gitu. Alam bawah sadar sendiri ada beberapa golongan. Suatu contoh ketika kita bermimpi. Kadang ada seseorang mimpi, tiba-tiba bangun tidur dia ingat mimpinya apa. Ada seseorang lagi yang bermimpi, tapi setelah bangun tidur dia tidak ingat sama sekali. Ada lagi orang yang bermimpi, tiba-tiba bisa gerak. Misalnya dia mimpi mancing hari ini. Tangannya tiba-tiba kayak orang nih, kayak mancing, kayak orang jalan-jalan. Nah, sebenarnya di dalam kondisi-kondisi alam bawah sadar kita ini tergolong dari sebuah gelombang yang berada di dalam otak kita. Ada alfa, theta, delta, dan beta. Kok bisa sampai digerakin? Kok bisa sampai orang tidur bisa jalan-jalan gitu? Itu yang dimaksud dengan alam bawah sadar. Secara mudah dipahami. Jadi siapapun kalau pengen belajar membuka mata batin, mata hati, sebenarnya tidak usah rebek-rebek, tidak usah berbelit-belit pakai cara-cara yang sulit, cara-cara simpel aja sebenarnya juga bisa. Maksudnya apa? Ketika mata batin ini mulai aktif, seseorang sebelumnya pasti yang namanya bisa mengendalikan sebuah rasa. Sebuah rasa yang ada di dalam tubuhnya, sehingga rasa ini mengakibatkan munculnya gelombang yang ada di dalam otaknya. Otak ditransferkan ke geraknya, gerak bibirnya. Misal di dalam alam bawah sadar saya memikirkan suatu tempat ini kayak air gitu ya, tiba-tiba otak saya tersimpanlah air di sini. Tiba-tiba di dalam bibir saya aku lihat sebuah air menggenang, tapi di situ kok ada korban. Nah, ini salah satu contoh antara lompatan alam bawah sadar antara batin seseorang ke nyatanya. Akhirnya si seseorang itu menyebutkan, aku ada pandangan air dan banyak korban. Sebenarnya batin kita ini yang kebuka gitu. Apakah semua orang bisa? Bisa. Apakah seseorang ini bisa melatih dengan sendirinya? Jawabannya bisa. Nah, saran saya buat siapapun, jangan terlalu salah mengartikan apa yang dimaksud dengan pembukaan mata batin ataupun mata hati. Siapapun pasti punya. Siapapun. Setiap orang yang lahir ke dalam dunia pasti memiliki yang namanya mata batin, tinggal bisa mengolah atau tidak, bisa menjalankan atau tidak. Kadang ada orang yang cuek, tidak mau tahu, itu juga ada. Ada orang yang sensitif, tiba-tiba mencuat, tiba-tiba ngomong, tiba-tiba memberi deskripsi, tergantung orangnya seperti apa. Berikut pesan-pesan saya untuk apa yang dimaksud dengan mata hati ataupun mata batin. Jadi mata batin tidak selalu berhubungannya dengan kita melihat makhluk halus. Seperti itu bosku. Berikut info dari saya. Ini menurut pendapat saya, menurut pendapat orang lain ya berbeda, silahkan gitu. Karena setiap orang berhak memiliki pendapat masing-masing. Jika ini bermanfaat ya silahkan diambil, dicerna, dipelajari. Jangan langsung ditelan mentah-mentah apapun yang saya katakan. Kita sama-sama belajar, saya pun juga belajar dari Anda. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe di channel saya di Digor Otadan Official. Nah,
Sampai segini dulu sharing hari ini tentang mata batin dan firasat. Sementara itu sampai ketemu di channel saya selanjutnya di Korota dan Official. Dadah.